Bab 1, Dua Dunia Ayu. Pagi di sudut Yogyakarta selalu dimulai dengan melodi yang akrab bagi Ayu. Celoteh 5 pasang suara mungil, gesekan sandal di lantai teraso, dan aroma hangat nasi yang baru matang berpadu dengan teh melati. Ayu, dengan rambut disanggul sederhana dan daster batik rumahan, bergerak lincah di dapur. Tangan kanannya sigap menuang air panas ke gelas-gelas susu, sementara mata kirinya mengawasi si bungsu yang merangkak mendekati laci bumbu. Kehidupan Ayu, di mata siapapun yang melihat dari luar, adalah potret kebiasaan seorang ibu rumah tangga. Mengantar anak sulung yang mulai beranjak remaja ke gerbang sekolah, menuntun si kembar ke taman bermain di sore hari, memastikan PR anak-anak nomor 3 dan 4 selesai, menyiapkan makan malam, dan membereskan rumah yang tak pernah benar-benar rapi. Setiap hari adalah repetisi yang manis, dipenuhi cinta yang tulus, dan kadang diselingi kekacauan kecil yang mengundang tawa. Di balik tumpukan cucian, bau popok, dan suara televisi yang menyala, Ayu menyimpan sebuah dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Sejak ia masih kecil, ia telah hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata, bisa melihat siluet-siluet di sudut ruangan yang kosong, mendengar bisikan-bisikan di tengah keheningan malam, atau merasakan kehadiran dingin yang merayap di kulit. Bahkan, kadang, sekilas penglihatan tentang kejadian yang belum terjadi muncul begitu saja di benaknya, seperti kilatan petir di hari yang cerah. Kemampuan ini adalah beban berat yang dipikulnya sendirian selama bertahun-tahun. Ketakutan selalu menghantui, takut jika orang lain tahu, mereka akan menganggapnya gila, takut anak-anaknya ketakutan dan menjauh darinya. Maka, Ayu membangun dinding tinggi di sekeliling dirinya, menekan naluri dan penglihatannya dalam-dalam, dan hanya menampilkan sosok ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Satu-satunya orang yang tahu rahasia Ayu adalah Reza, suaminya. Pria pendiam dengan senyum teduh itu adalah satu-satunya jangkarnya di dunia nyata. Awalnya, Reza sulit percaya. Bagaimana mungkin istrinya, ibu dari kelima anaknya, bisa melihat hantu atau meramal masa depan? Keraguan terukir jelas di wajahnya setiap kali Ayu mencoba berbagi. Namun, ketulusan Ayu, detail-detail kecil yang diceritakannya, dan bagaimana hal itu membebani Ayu, perlahan membuka hatinya. Reza tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia memilih untuk percaya dan, yang terpenting, mendukung. "Mereka sudah berangkat?" tanya Reza, muncul dari kamar mandi dengan kemeja kerja yang sudah rapi. Ayu tersenyum, menuang kopi hitam kesukaan suaminya. "Sudah, tadi kakak diantar Pak Min," jawabnya, menyebut nama tukang ojek langganan. "Kamu mau sarapan apa?" "Ya, apa saja yang kamu masak, Bu?" sahut Reza sambil menyesap kopinya. Matanya bertemu pandang dengan Ayu. Ada kehangatan dan pengertian di sana. Itu adalah tatapan yang mengatakan, "Aku bersamamu, apapun yang terjadi." Di tengah hiruk-pikuk rumah tangga mereka, tatapan itu adalah pengingat bagi Ayu bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian dengan bebannya. Reza mungkin tidak memiliki kemampuan seperti dirinya, tapi kehadirannya sudah lebih dari cukup. Namun, ketenangan dan rahasia yang dijaga ketat ini tidak selamanya aman. Di luar lingkaran kecil keluarga intinya, ada bayangan yang mulai merayap. Paman Wibowo, adik dari almarhum ayah Ayu, dan adiknya sendiri, Ratih, sudah lama menyimpan bara iri dalam hati mereka. Mereka tahu, atau setidaknya menduga, bahwa Ayu memiliki sesuatu yang istimewa, warisan dari garis keturunan leluhur yang kabarnya memiliki ikatan kuat dengan hal-hal gaib. Kemampuan yang selama ini disembunyikan Ayu, di mata Paman Wibowo dan Ratih, adalah jalan pintas menuju kekayaan dan kekuasaan. Mereka mengamati dari jauh, merencanakan, dan menunggu saat yang tepat untuk merebut apa yang mereka anggap seharusnya menjadi milik mereka, tanpa peduli pada harga yang harus dibayar Ayu dan keluarganya. Setiap kali ada acara keluarga besar, suasana selalu terasa tegang bagi Ayu. Senyum Paman Wibowo terasa seperti seringai, dan tatapan Ratih selalu menyiratkan kecemburuan yang pahit. Mereka akan bertanya tentang hal-hal aneh, mencoba memancing reaksi Ayu, atau sekadar menyindir warisan keluarga yang terbuang sia-sia. Ayu selalu berhasil mengelak, berpura-pura tidak mengerti, dan buru-buru membawa anak-anaknya pergi. Pagi itu,
Setelah Reza berangkat kerja dan kelima anaknya tenggelam dalam urusan mereka masing-masing, si sulung main ponsel, si kembar menggambar, yang tengah asyik dengan mainan balok, Ayu akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri. Ia duduk di teras belakang, memandang taman kecil yang rimbun. Udara pagi Yogyakarta terasa damai, namun ketenangan itu tiba-tiba terkoyak. Sekilas pandangannya jatuh pada pohon mangga di sudut halaman. Di sana, berdiri sosok bayangan hitam, tingginya melebihi pohon itu, dengan mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Jantung Ayu berdebar kencang. Ia segera memalingkan muka, menarik napas dalam-dalam, dan menggumamkan doa-doa perlindungan dalam hati. Sosok itu menghilang secepat kemunculannya, hanya menyisakan dingin yang menusuk dan rasa tidak nyaman yang melekat. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Tapi entah mengapa, pagi ini terasa berbeda. Ada firasat berat yang menggelayut, perasaan bahwa dinding yang selama ini dibangunnya akan segera runtuh, dan dunia gaib yang mati-matian dihindarinya akan menyeretnya ke dalamnya. Rahasianya, yang selama ini hanya menjadi beban pribadi, sebentar lagi akan menjadi medan pertempuran yang mengancam segalanya yang ia cintai.